Semuanya, kami dari kelompok 210J. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami soal peran pelajar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, Sir Likon, dan ingin mengucapkan selamat pagi kepada kalian semua. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Luis Gary. Saya Ustaz, nama saya Desra. Nama saya Lydia, nama saya Felis. Nama saya Noah. Dan mari kita mulai. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti soal keadilan sosial, kita awal mula harus mengetahui asal usul dari keadilan sosial itu, yang merupakan salah satu sila dalam Pancasila. Saya akan mulai dari gagasan para pendiri tentang dasar negara. Jadi gagasan para pendiri tentang dasar negara pada sidang BPUPK lebih berfokus kepada bentuk negara dan cara menjalankan pemerintahannya. Salah satu tokoh yang merumuskan pada saat itu merupakan Insinyur Soekarno dengan rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Pancasila. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dinamika penentuan dasar negara. Jadi sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada saat 1 Maret 1945, organisasi bernama BPUPKI dibentuk dengan beranggotakan berbagai orang dari daerah yang berbeda-beda sebagai perwakilan, namun dengan tujuan yang sama, yaitu merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi setelah itu kita akan masuk ke sidang BPUPKI-nya sendiri. Dalam sidang ini ada tiga tokoh yang menyampaikan rumusan yang sangat penting. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Haji Agus Salim. Sehingga terbentuklah satu kesepakatan dan terbentuknya rumusan awal dari dasar negara kita, yaitu Piagam Jakarta, yang nantinya akan dimodifikasi tepatnya pada sila pertama karena suatu kontroversi dan menjadikan Pancasila yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila yang terdiri dari 3: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai pandangan bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, artinya segala hukum, peraturan, dan kebijakan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pandangan bangsa. Pancasila sebagai pandangan bangsa maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat memberi petunjuk bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Seperti yang kita tahu, Pancasila mengandung nilai-nilai seperti hidup dalam keharmonisan dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian lanjut, Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya Pancasila dapat mengarahkan rakyat Indonesia dalam menentukan tujuan dan mewujudkan cita-cita negara demi kepentingan dan kemajuan bersama. Sekian dari saya. Sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum itu, Indonesia memiliki 5 sila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada sila pertama ini dia mengajarkan kita tentang kepentingan dalam kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga menghargai agama serta kepercayaan lainnya. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah toleransi antara beragama, yaitu seperti menghargai dan menghormati agama-agama di sekitar kita, mengikuti hari-hari berseragama lain, dan juga memberi ruang bagi agama lain yang beribadah di tempat umum. Yang selanjutnya adalah sila kedua, yaitu mengajar kita tentang pentingnya menghargai martabat setiap manusia, bersikap kemanusiaan, adil dan beradab. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menghargai martabat setiap individu. Kita tuh harus adil kepada setiap individu tanpa membedakan ras, agama maupun status sosialnya. Yang selanjutnya ada sila ketiga, yaitu mengajarkan tentang pentingnya persatuan dalam keragaman Indonesia. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-harinya ialah mengutamakan kepentingan bersama. Jadi mau apapun
kita pada saat itu di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, kita tetap harus memenuhi kepentingan bersama terlebih dahulu. Seperti contoh pemilihan ketua RT. Jadi kita keputusan diambil itu harus berdasarkan atas kepentingan bersama. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu yang mengajarkan kita tentang musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan banyak orang. Nah, implementasi dalam kehidupan sehari-harinya ialah menghindari pemaksaan kehendak. Jadi kita harus menghindari sikap-sikap seperti diktator atau otoriter dalam pengambilan keputusan. Karena setiap individu itu memiliki hak yang sama tanpa ada rasa takut ataupun diskriminasi. Nah, yang terakhir itu ada sila kelima. Jadi sila kelima itu dia memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang dan juga untuk mendapat agar orang-orang mendapatkan hak yang sama juga pada kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Jadi implementasi dalam kehidupan hari-harinya itu adalah memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang. Nah, seperti kerja kelompok. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk berkontribusi yang setara dengan yang lain tanpa ada rasa diskriminasi ataupun favoritisme. Sekian dari presentasi saya. Oke, yang kedua adalah implementasi yang nilai Pancasila dalam berbagai bangsa dan bernegara. Yang pertama saya mulai dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana selain fokus pada pentingnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan sosial beragama yang beragam. Kemudian yang di dalam implementasinya itu menghargai kehidupan kebebasan beragama dan juga menjaga toleransi antar kehidupan masyarakat beragama, dan juga diadakannya dialog antar umat agama agar meningkatkan kerukunan antar masyarakat beragama yang beragam. Kedua yaitu pengurusan yang adil dan beradab. Sila kedua ini membahas tentang harkat diri manusia atau hak asasi manusia yang harus menjunjung tinggi di dalam Indonesia. Yang mana dibahas tentunya implementasi pertama itu menjunjung tinggi HAM di Indonesia. Kemudian di bawahnya peraturan atau kebijakan yang adil, dan yang ketiga adalah pentingnya terjaga dalam polarisasi sosial agar pembangunan pemerataan di setiap daerah itu terjaga dan tidak ada yang merasa iri atau merasa tersingkirkan. Kemudian yang ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang dimana sila ketiga ini menjunjung tinggi masyarakat Indonesia untuk bersatu di dalam perbedaan yang beragam. Yang dalam implementasi nilai yang pertama yaitu dipentingkannya kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian adanya pembelajaran tentang cinta tanah air melalui pembelajaran di PPKN. Kemudian pentingnya pemerintah juga menjaga kerukunan sosial agar persatuan ini tetap terjaga. Kemudian sila keempat yaitu realita yang dipimpin oleh Dewan Kerjasama dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, di mana dalam sila keempat ini ditekankan bahwa masyarakat Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapatnya dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya intervensi atau diintimidasi oleh pihak-pihak lain. Kemudian implementasi nilai keduanya yaitu perwakilan masyarakatnya itu harus bersikap jujur, adil dan juga objektif terhadap kondisi negara untuk menentukan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini. Kemudian yang untuk tema kami yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara Indonesia masyarakatnya harus dijamin kesejahteraannya semua dengan pemerintah menjamin dan mengutamakan kelompok-kelompok marginal atau kelompok-kelompok yang saat ini masih membutuhkan bantuan dan juga perlindungan negara seperti kelompok lansia, disabilitas, dan kelompok-kelompok adat yang minoritas. Di mana kemudian bantuan dan juga penyaluran bantuan sosial lainnya harus terjaga sehingga ranah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
masyarakat biasa tetap terjadi. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya yaitu pembahasan dan evaluasi. Nah, yang saya akan bahas pada hari ini yaitu mengenai peran pelajar dalam mengatasi masalah dan juga penerapan nilai keadilan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai pelajar ini memiliki posisi atau peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, karena kita ini bertanggung jawab atas berkelanjutan kehidupan masyarakat yang kedepannya. Dan kita ini sedang berada di dalam fase perkembangan intelektual di mana kita mulai memahami dan mulai sadar atas masalah-masalah yang tertimbul di dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada beberapa cara untuk kita sebagai pelajar dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Contohnya seperti yang pertama yaitu mengikuti kegiatan sosial dan juga gerakan sosial. Jadi kegiatan sosial ini bisa seperti pengabdian masyarakat, penggalangan dana, dan juga membahas mengenai isu-isu yang tertimbul di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dan kita bisa mencari solusi terhadap masalahnya. Nah, ini tidak hanya memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat, tetapi juga memberikan sesuatu yang positif kepada kita sebagai pelajar karena mengajarkan kita untuk bisa sadar dan peka terhadap lingkungan sekitar kita. Lalu kita juga bisa mengikuti perjuangan untuk hak-hak kita, untuk perjuangan keadilan dan juga perjuangan terhadap kebijakan pemerintah, di mana pemerintah bisa lebih sadar atau lebih memperhatikan terhadap masyarakat yang lebih rentan atau miskin. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah ini maka terciptalah suatu keadilan, di mana keadilan ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada beberapa cara bagi kita bisa menerapkan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu dengan saling membantu. Nah, kita sebagai makhluk sosial ini membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu kita dan orang lain membutuhkan kita untuk membantu mereka. Nah, saling membantu ini bisa seperti saling berbagi. Contohnya seperti mungkin saat teman kita lupa membawa bekal ke sekolah, lalu kita membagikan bekal kita kepada mereka. Lalu kita juga bisa saling menghargai terhadap perbedaan. Sama seperti simbol yang kita Bhinneka Tunggal Ika yang menjelaskan yang berbunyi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini mengajarkan kita untuk bisa saling menghargai dan saling menghormati terhadap perbedaan. Jadi ini menciptakan suatu lingkungan yang bukan hanya semua masyarakat inginkan, tetapi lingkungan yang semua masyarakat membutuhkan. Jadi sekian dari presentasi saya untuk jadi selanjutnya saya akan membahas tentang contoh-contoh ketidakadilan sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu ketidakadilan dalam akses pendidikan. Jadi meskipun ada program PIP atau KIP, ketimpangan kualitas pendidikan di serta anggarannya yang rendah di daerah yang terpencil membuat masyarakat miskin susah dalam mengakses pendidikan. Yang kedua yaitu diskriminasi berdasarkan gender. Perempuan biasanya seringkali menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, budaya patriarki, dan kekerasan berbasis gender tanpa adanya perlindungan yang memadai. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dalam akses lingkungan sehat. Biasanya komunitas miskin seringkali terkena kerusakan lingkungan akibat kerusakan lingkungan akibat ketimpangan sosial dalam akses lingkungan sehat. Masyarakat miskin biasanya sering terkena akibat karena yang keempat yaitu penyalahgunaan sumber daya alam atau SDA dan ketimpangan ekonomi. Daerah yang kaya akan SDA biasanya seringkali tetap miskin karena dengan masyarakat yang kurang memanfaatkan dan terkena dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi. Yang kelima yaitu ketidakadilan dalam akses kesehatan. Akses layanan kesehatan di Indonesia masih tidak cukup merata karena
masih terdapat masyarakat miskin yang tidak dan daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai meskipun ada JKN. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kesimpulan dari peran pelajar. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan dan dalam kehidupan sehari-hari, pelajar dapat menjadi agen perubahan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera. Sekian dari presentasi saya. Sekarang mari kita bahas tentang beberapa saran yang dapat diaplikasikan oleh para pelajar. 1. Terlibat dalam kegiatan sosial. Pelajar dapat aktif dalam program pengabdian masyarakat, penganggaran dana, atau kegiatan sukarela lainnya untuk membantu mereka yang kurang mampu dan mendukung berbagai isu sosial. 2. Mengorganisir kampanye dan advokasi. Pelajar bisa mengorganisir kampanye tentang isu-isu keadilan sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau perlindungan anak baik di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial. 3. Menerapkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar dapat mengaplikasikan sikap adil dan menghargai perbedaan dalam interaksi sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. 4. Berbagi pengetahuan dan informasi. Pelajar dapat berbagi pengetahuan tentang keadilan sosial dengan teman-teman sekelas atau masyarakat sekitar melalui diskusi, seminar, atau program edukasi untuk meningkatkan kesadaran bersama. 5. Mendukung gerakan sosial. Pelajar dapat bergabung dalam gerakan sosial yang memperjuangkan perubahan kebijakan publik atau hak-hak kelompok terpinggirkan, baik melalui organisasi pelajar maupun komunitas sosial. 6. Mengurangi ketimpangan pendidikan. Pelajar dapat mendukung teman-teman yang kesulitan dalam pembelajaran, misalnya dengan mengadakan bimbingan belajar atau membantu dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. 7. Menggunakan media sosial untuk kebaikan. Pelajar dapat menggunakan media sosial untuk mengeluarkan isu-isu keadilan sosial, menyebarkan informasi yang penting, dan mendukung kampanye sosial yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif. Dalam langkah-langkah ini, pelajar dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami harap presentasi kami hari ini dapat membantu bagi kalian semua. Terima kasih.